Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with Mr. Sanjaya. Okay, today Mr. San will teach you about simple present. Yeah, this is the first tenses in English. Don't forget what is tenses. Tenses is the term. Tense is the grammatical term for time. Oke, as a simple, sederhananya ya, bahwa tenses adalah pola waktu atau pola atau rumusan untuk mengetahui kategori waktu dalam bahasa Inggris. Jadi, jika dalam bahasa Indonesia kita dapat menambahkan kata sudah, sekarang, atau akan dengan mudah atau dengan langsung meletakkan kata-kata tersebut dalam kalimat, tapi dalam bahasa Inggris untuk menyatakan suatu pola kalimat yang menggunakan kategori waktu, kita harus menggunakan tenses. Dari itu kita akan pelajari ke-16 tenses dimulai dari tenses yang pertama. Sebelum kita akan langsung untuk belajar bagaimana untuk mengetahui kategori-kategori tenses dari ke-16 tenses yang ada dalam bahasa Inggris, Pasan akan menjelaskan dulu seperti apa sih timeline yang sesungguhnya ada. Secara sederhana Pasan akan jelaskan terkait dengan timeline dalam bahasa Inggris untuk mengetahui seperti apa penggunaan kalimat-kalimat atau tenses tersebut dalam kalimat langsung dalam bahasa Inggris. Oke, sebelumnya Pasan akan menjelaskan terkait dengan timeline dalam bahasa Inggris. Jadi sebelum ke tenses, sebenarnya kita harus pelajari dulu ini. Ini yang biasanya terlupa untuk diajarkan di awal oleh guru-guru bahasa Inggris. Pasan akan jelaskan terlebih dahulu bahwa dalam bahasa Inggris ada kategori waktu, teman-teman. Ya, jadi ini adalah garis waktu di mana kita akan mengetahui seperti apa sih tenses itu berlaku. Jadi ini adalah titik di mana kita berada saat ini dan berkomunikasi atau berbicara. Ini kita sering bilang sebagai now. Sekarang, ya. Jadi sekarang. Nah, dalam bahasa Inggris ada, sebelum kita jelaskan dulu, ada verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Lalu di mana verb-verb ini digunakan? Jadi dalam timeline kita bisa melihat bahwa sekarang itu adalah now. Nah, now ini ternyata sering sekali disangkut pautkan dengan verb 1. Jadi verb 1 itu adalah sekarang, Pasan. Ternyata bukan. Ya, sekarang menjelaskan sekarang adalah verb ing, teman-teman. Dari itu ini adalah continuous. Nanti kita akan bahas di tenses selanjutnya. Jadi sekilas dulu bahwa detik ini adalah continuous. Ya, jadi present continuous itu adalah detik ini. Ya, kenapa orang sering bertanya what are you doing? Nah, itu menyatakan bahwa apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Ini menjelaskan kata sedang. Detik itu juga diucapkan, detik itu juga dilakukan. Nah, selanjutnya ada past. Di sini lampau. Kita menggunakan kata sudah. Jadi menggunakan kata sudah di sini dengan jelas bahwa ini adalah verb to. Untuk kalimat past tense. Ya, di sini kata sudah menyatakan kalimat past tense dan kata sedang menggunakan kalimat continuous. Lalu selanjutnya adalah future. Ya, atau kata akan. Di akan ini adalah future tense. Ya, kita menggunakan will untuk menyatakan kata akan tadi. Lalu di mana letak verb 3? Nah, Pasan akan jelaskan bahwa verb 3 itu bukan titik, tapi dia merupakan garis. Nah, verb 3 adalah garis di antara verb to and verb ing. Ya, jadi di sini adalah verb 3 menyatakan kata. Nah, ini agak kompleks. Sudah, sedang. Sudah sedang. Jadi titik dari past menuju ke now atau sekarang. Ya, jadi dari masa lalu sampai detik ini. Di sini adalah perfect. Perfect tense, Nah,
Jadi perfect tense adalah garis antara past menuju continuous. Atau dalam kata lain, jika kita menyatakan kata sudah sedang, contohnya adalah saya sudah sedang mengajar selama setengah jam. Saat Pasan mengucapkan kalimat tersebut, Pasan masih sedang mengajar dan sudah selama setengah jam Pasan mengajar. Jadi Pasan bicara di sini, tapi Pasan sudah melakukan kegiatan yang Pasan ucapkan itu selama setengah jam atau garis waktu ini. Jadi bukan hanya titik. Nah, selanjutnya pertanyaan utamanya, di mana sebenarnya letak si pebuan tadi atau present tadi ya. Jadi di mana nih Pasan present itu letaknya? Past sudah, continuous sudah, future sudah, perfect juga sudah. Jadi present itu sebenarnya tidak berada melekat di garis waktu atau dia berada bebas. Disinilah present dimanapun teman-teman bisa meletakkannya. Yang jelas tidak menempel di garis waktu. Boleh di sini, boleh dimanapun. Ya. Nah, present itu menyatakan ternyata bukan kata sedang. Tapi present adalah menyatakan suatu fakta, habit, rutinitas, lalu kebenaran umum dan lain-lain. Nah, di sini hal-hal terkait dengan ini tidak menggunakan kalimat waktu, hanya menggunakan keterangan frekuensi waktu. Di sini teman-teman akan belajar terkait dengan seperti apa sih menggunakan present. Contoh, dia tampan. Apakah ada kategori waktu di sana? Tidak ada, itu hanya faktanya, dia tampan. Contohnya, wanita itu menulis buku. Apakah ada kategori waktu? Tidak ada. Jadi tidak ditambahkan kata sudah, sedang, akan, ataupun sudah sedang. Maka itu simple present muncul di timeline, tapi hanya menggunakan suatu keterangan frekuensi jika pun digunakan. Jika pun tidak, dia tidak menggunakan yang jelas kata sudah, sedang, akan, atau sudah sedang dalam kalimatnya. Nah, jadi kita sudah mengetahui ya bahwa simple present sebenarnya tidak menempel pada timeline tadi. Lalu untuk apa sih simple present? Pasangan jelaskan dalam beberapa hal terkait berikut. Dalam usage penggunaannya, simple present itu untuk habits atau routines ya. Jadi dalam contoh kalimat I never go to the beach ya, dalam kata lain bahwa di sini menyatakan suatu rutinitas atau hal-hal yang sering kita ulangi atau kebiasaan pada setiap harinya yang kita lakukan. Di sini tidak menyatakan suatu kategori waktu yang tepat, tapi ini adalah suatu fakta dari rutinitas dan habits kita. Lalu juga general truth atau suatu kebenaran umum. Contohnya, vegetarians don't eat meat. Jadi di sini menyatakan bahwa orang-orang yang suka makan sayur atau vegetarians itu tidak memakan daging. Itu adalah fakta umum. Tidak ada kategori waktu di sana dan di sini adalah simple present tentunya. Lalu penggunaan yang ketiga adalah future atau timetables. Di sini ada the train leaves at 5 p.m. Di sini ada 5 p.m. hanya menyatakan suatu kategori waktu atau kebiasaan yang menyatakan bahwa kereta tersebut ya leaves atau meninggalkan stasiun. Mungkin di sini kategori waktunya ada jam 5. Berarti itu adalah kebiasaan atau pengulangan dari kereta yang pergi atau meninggalkan stasiun. Nah, di sini kita bisa juga melihat dari formnya. Tentu saja seperti biasa kita akan mempelajari setiap tenses dalam bentuk afirmatif, negatif, dan interrogatif. Jadi afirmatif adalah kalimat positif. Di sini contohnya I drink tea atau he works at home. Lalu negatifnya I don't drink tea, he doesn't work at home. Lalu dalam kalimat interrogatif atau pertanyaan ada do you drink tea? Mohon maaf, itu ada interrogatif marknya harusnya. Does he work at home? Ya, Pak. Jadi apakah dia meminum teh atau apakah dia bekerja di rumah? Lalu kita juga akan belajar terkait dengan adverbnya. Jadi dalam simple present kita harus mengetahui bahwa adverb yang akan kita gunakan biasanya adverb berdasarkan frekuensi atau frekuensi adverbs. Contohnya adalah always, lalu usually biasanya, often sering, sometimes kadang-kadang, hardly ever sesering mungkin atau
pernah dalam situ, lalu never atau tidak pernah. Nah, di sini position juga menentukan. Di sini kita dapat meletakkan adverb itu setelah subjek dan juga sebelum verb one yang akan kita tempatkan. Contohnya, I usually drink tea, atau he doesn't usually work at home. Nah, seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke rumusnya. Teman-teman, untuk rumus sendiri pastinya tidak akan membuat terlalu kompleks. Di sini kita hanya perlu mengetahui dulu sebelumnya bahwa simple present memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk verbal, yang kedua adalah bentuk nominal. Verbal sendiri terkait dengan simple present yang mengandung kata kerja. Lalu nominal adalah simple present yang tidak mengandung kata kerja dan dibantu oleh to be. To be dalam bahasa Inggris untuk simple present adalah am, is, dan are. Kita lanjut langsung ke rumus terkait dengan simple present. Rumusnya untuk kalimat positif adalah subjek I, you, we, they dengan verb one. Jika subjeknya he, she, it, kita tambahkan s or is pada verb one-nya. Jadi untuk kalimat positif ada perbedaan. Jika subjeknya he, she, it, kita harus menggunakan s or is untuk kalimat atau kata kerjanya atau perbuannya. Lalu di kalimat negatif juga ada perbedaan untuk di do or does-nya. Jadi rumusnya adalah subjek do or does plus not plus verb one. Di sini jika I, you, we, they kita gunakan do, jika he, she, it kita gunakan does. Di interrogatifnya juga sama, kita hanya tinggal membalikan subjek dengan do or does-nya. Jika I, you, we, they kita gunakan do, he, she, it kita gunakan does. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. His wife sets the table. Istrinya menyiapkan meja. Di situ ada s setelah kata set untuk menyatakan bahwa his wife adalah he, she, it atau dia perempuan. Lalu I like fruit. Ya, saya menyukai buah-buahan. I tidak menggunakan s or is di kata kerjanya, maka like tetap like. I like fruit. We love flying kites. Ya. Jadi we love di sini juga tidak menggunakan s karena we, I, you, we, they tidak menggunakan s dalam kata kerjanya. Kita menyukai menerbang atau kita suka menerbangkan layang-layang. My son makes his bed. Ya. Jadi anakku membuat kasurnya atau menyiapkan kasurnya di sini dalam kategori kalimat secara makna. Di sini my son adalah he atau dia laki-laki anaknya. Kita menggunakan s setelah kata makes atau perempuannya. I don't play chess. Nah, di sini I don't play chess juga chess. Ya, di sini I don't play chess adalah juga kita menggunakan don't karena dia I, you, they, we. Nah, di sini she doesn't feel so good. Ya, dia perempuan tidak merasa begitu baik atau tidak merasa baik gitu. Di sini kita juga menggunakan does karena she, it menggunakan does ditambahkan not. Di sini don't adalah do not dan doesn't adalah does not. It doesn't want to eat it. Ya, di sini dia tidak ingin memakannya. Biasanya dia di sini menggunakan it berarti adalah bukan manusia, biasanya adalah binatang. Jadi binatang itu tidak ingin memakannya. Ya. Jadi di sini pun kita menggunakan does karena he, she, it subjeknya. Lalu kalimat interrogatif ada do they speak English very well? Well-nya kehapus. Do they speak English very well? Kita juga bisa melihat di sini do ditukar tempatkan dengan they, maka dari itu menjadi kalimat interrogatif atau pertanyaan. Kita menggunakan do karena they, we, are, you menggunakan do. Lalu does she have black hair?
Does she have black hair? Di sini kita menggunakan does karena subjeknya she. Do you love me? Itu kita menggunakan do karena subjeknya love, subjeknya you. Baik, kita ulang secara rumus. Di kalimat positif, subjek plus verb one, contohnya Ayu eats mango. Karena Ayu she eat, dia menggunakan it, menggunakan s dalam verb one-nya. Jadi eats mango. Lalu itu adalah kalimat contoh dari kalimat verbalnya, menggunakan verb di kalimat positif. Lalu subjek plus be atau am is are to be-nya contohnya adalah the children are naughty. Di sini anak-anak nakal gitu. Di sini tidak ada kata kerja, maka kita gunakan to be untuk membantunya. To be yang digunakan adalah am is are karena subjeknya adalah children atau mereka, maka mereka anak-anak gitu. Maka kita ada menggunakan are untuk to be-nya. Di kalimat negatif untuk verbalnya contohnya adalah subjek auxiliary tadi yang pesan sampaikan do or does, lalu menggunakan not. Ayu doesn't atau does not eat mango. Di sini sudah tidak menggunakan lagi s untuk verbnya, tapi kita menggunakan does dan not untuk menjelaskan bahwa ada kalimat negatif tidak, bahwa Ayu tidak memakan mangga. Lalu untuk nominalnya yang tidak ada verbnya, ada subjek be, am is are, kita hanya perlu menambahkan not di belakangnya. Jadi the children are not naughty. Jadi anak-anak tidak nakal di situ. Lalu kalimat tanyanya atau interrogatif, do does plus subjek. Ya. Di sini does Ayu eat mango? Apakah Ayu makan mangga? Lalu pasan sudah sempat bahas ini di cara membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris ya, bisa dicek video sebelumnya. Lalu di kalimat nominalnya untuk kalimat pertanyaan atau interrogatif adalah be lalu plus subjek. Jadi be-nya atau to be-nya di awal, am is are-nya di awal. Contohnya are the children naughty? Jadi apakah anak-anak nakal? Baik, agar lebih lengkap, Pasan akan jelaskan beberapa kalimat-kalimat dalam simple present. Simak ya. Di kalimat positif, contohnya his wife sets the table. Di negatif, his wife doesn't set the table. Untuk questionnya, does his wife set the table? Selanjutnya, kalimat kedua. Dalam kalimat positif, I like fruit. Di negatifnya, I don't like fruit. Untuk questionnya, do I like fruit? Untuk kalimat positif di kalimat ketiga, we love flying kite. Negatif, we don't love flying kite. Questionnya, do we love flying kite? Untuk kalimat positif selanjutnya, my son makes his bed. Untuk kalimat negatif, my son doesn't make his bed. Question, does my son make his bed? Untuk kalimat positif selanjutnya, I play chess. Negatif, I don't play chess. Question, do I play chess? Untuk kalimat positif selanjutnya, she feels good. Negatif, she doesn't feel so good. Question, does she feel so good? Selanjutnya, di positif, it wants to eat it. Negatif, it doesn't want to eat it. The question, does it want to eat it? Positif selanjutnya, they speak English very well. Negatif, they don't speak English very well. Question, do they speak English very well? Untuk kalimat positif selanjutnya, she has black hair. Negatif, she doesn't have black hair. Lalu questionnya, does she have black hair? Dan terakhir, di positif, you love me. You don't love me. Do you don't love me? Nah, di sini kita bisa menyimak langsung bahwa di perbedaannya selalu sama, yaitu
Dalam kalimat positif kita harus fokus pada verb 1, lalu jika dia subjeknya he, she, it, kita tambahkan s setelah verb satunya. Di kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau pertanyaan, lupakan terkait dengan s or is di belakang verb. Tapi kita harus pastikan bahwa kita menggunakan do or does yang tepat. Jika subjeknya they, we, are, you, kita gunakan do, maka di kalimat negatifnya menjadi don't. Lalu jika subjeknya he, she, it, kita gunakan does. Di kalimat negatifnya menjadi doesn't. Nah, sekian tadi penjelasan dari Pak San terkait dengan simple present. Dari itu, sebelum kita melanjutkan ke 15 tenses yang lain, pastikan kita paham dulu simple present ini, karena dia adalah salah satu yang paling penting dan sering sekali dipakai dalam kosakata sehari-hari dalam pembuatan kalimat dan percakapan untuk penggunaan bahasa Inggris. Dari itu, bahasa Inggris akan sangat mudah jika kita menguasai juga tenses. Grammatical memang bukan satu-satunya hal penting dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris, tapi dengan grammatical kita dapat dengan jelas berkomunikasi juga dalam makna penyampaian apapun yang akan kita sampaikan kepada orang-orang yang kita ajak bicara akan lebih sampai dalam kategori tentunya waktu tadi. Jadi tenses adalah pola untuk mengatur bagaimana setiap kata atau kalimat yang kita gunakan dapat berkategori waktu, dan dengan jelas juga kita menyampaikan waktu dengan form-form atau rumus-rumus yang sudah ditetapkan dalam bahasa Inggris. Sekian dari Pasan. Thank you for your attention today. Don't forget to make assignment for this meeting. Okay, thank you for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.